Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para sahabat haus ilmu, ini kontennya Bib, haus ilmu Bib, kontennya. Hadirin para sahabat haus ilmu, alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini saya pribadi admin mengajak Anda bersilaturahmi ke rumah sosok ulama minal habaib, dari keluarga habaib, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin di antara kita tidak asing lagi beliau. Mungkin nanti beliau memperkenalkan diri, nama beliau dan bin siapa, karena saya mengawali. Jadi tujuan ini Bib adanya konten haus ilmu, pertama mengenalkan kepada sahabat haus ilmu, dan yang kedua dikarenakan penasaran kepada ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Pasir. Makanya saya pribadi Bib memiliki keinginan untuk memperkenalkan ulama-ulama dan guru-guru kita kepada para sahabat haus ilmu dan para penonton di konten haus ilmu Bib. Jadi mungkin awal mula Bib, Ana pribadi ingin bertanya kepada antum, nama lengkap antum ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum saya ingin memperkenalkan nama saya, asli dari mana, kemudian marga dan kemana pernah belajar menuntut ilmu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara saya, ustadz saya Al-Habib Fikri bin Sadiq bin Hasan, di mana alhamdulillah beliau sudi sekiranya mengelangi atau mengunjungi kami ya. Artinya kami banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan silaturahimnya. Mudah-mudahan konten haus ilmu ini semakin diberkahi oleh Allah. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan beliau semakin ya memiliki banyak para penggemar beliau. Amin. Dan mudah-mudahan hadirin yang mungkin haus akan ilmu itu tambah pengalaman, Amin. bertambah ilmu ya. Karena tentunya kita bisa sesuatu itu dengan sejarah perjuangan. Makanya orang-orang salihin itu, para aulia-aulia Allah itu ditulis biografi beliau, ditulis atau yang kita sebut dengan manakib. Itu tentunya tujuannya adalah untuk memotivasi kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran, ibrah dan semua dalam kebaikan-kebaikannya. Mungkin itu saja sekedar daripada pembukaan. Baik, nama saya, nama lengkap ya Sayyid Anwar, atau nama lengkapnya Sayyid Muhammad Anwar bin Ahmad Afandi ibn Ali ibn Ahmad ibn Hasan ibn Muhammad ibn Salim ibn Muhammad bin Abdullah bin Mutahhar. Nah, sehingga saya dilakap atau dengan julukan bernisbat kepada sosok nama dari seorang wali besar yang bernama Al-Habib Mutahhar bin Abdullah. Nah, sehingga dari keturunan beliau inilah ya kami dinisbatkan dengan marga daripada Al-Mutahhar, bernisbat kepada nama Mutahhar bin Abdullah. Saya punya saudara
9. Ya, saya saudara 9. Nah, saya dibesarkan di kota Pontianak. Pontianak adalah satu negeri yang mungkin kita tahu, ya, Pontianak adalah identiknya dengan istilah Kesultanan Qadariyah. Sultan Qadariyah ini adalah merupakan pendiri daripada kota Pontianak yang dikenal dengan Sultan Syarif Abdurrahman, putra daripada Al-Habib Hussein. Nah, ini beliau adalah pendiri daripada kota Pontianak. Saya Anwar ini saudara yang ketiga. Jadi saya punya kakak bernama Al-Habib Masyhur yang ada di Samarinda, sekarang bermukim di Samarinda. Ya. Kemudian kakak saya juga ada lagi namanya Habib Mahmud atau Syarif Mahmud, ada di Pontianak. Ya. Kemudian saya, kemudian Habib Kamil, dan yang perempuan Syarifah Zainab. Nah, itu mertuanya Habib Hadi Al-Haddad. Al-Haddad, Balikpapan. Itu mertuanya beliau. Nah, kemudian saudara-saudara saya yang lain, nah, itu mereka bermukim di Pontianak. Dari Abdurrahman, Syarifah Nur, Syarifah Aminah, Syarifah Maimunah, ya, itu semua bermukim di Pontianak. Itu masih hidup semua? Alhamdulillah semua masih hidup. Ya, semua masih hidup. Ya, dari Syarifah Aminah yang paling bungsunya, yang paling akhir, kemudian Syarif Masyhur yang paling tuanya, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Terus antum Habib, jadi kan ada perkataan jangan lihat kita sosok ulama itu dari akhirnya, maka lihatlah dari bidayanya. Nah, Anda ingin tahu Bib, bidaya awal antum di pendidikan agama itu seperti apa Bib? Apakah terlebih dahulu antum itu belajar di sekolah umum, non formal, atau langsung ke pondok pesantren Bib? Ya, sebelumnya memang saya ini memang sekolah SD ya. Dulu kan SD dulu. SD. Nah, sempat selesai tamat SD 02 ya, di Pontianak itu ada SD 02. Nah, setelah pendidikan di sana, sempat kita juga sekolah sanawiyah di Al-Anwar. Ya, di Al-Anwar itu saya sekolah di sana. Nah, mungkin sampai kelas 3 tidak selesai pada waktu itu. Saya langsung mondok. Ya, saya langsung mondok. Tahun berapa itu mondok awal pertama? Kita mondok pada waktu itu kurang lebih tahun 90. Tahun 90. Nah, pada waktu itu saya dengar ada pondok anak yatim yang ada di kota Pontianak namanya Hidayatul Muslimin. Hidayatul Muslimin yang ada di kalau sekarang ini dia dimasuk Kabupaten Kuburaya. Ya, kalau dulu mungkin dia masuk Kabupaten Mempawah, karena sekarang sudah ada pemekaran, maka dia sudah masuk Kabupaten Kuburaya. Nah, di sanalah pertama kali saya mondok di Hidayatul Muslimin. Ya. Siapa pengasuhnya? Pengasuhnya mungkin pada waktu itu mungkin kita kurang tahu juga ya, mungkin pada waktu kita masih kecil. Cuma ustadz-ustadznya kita masih ingat, di antara ustadz-ustadz yang ajar kita Ustadz Yayat Royat, dan beliau dari Tamatan Gontor ya, Ustadz Jajat Sudirjat ya, Ustadz banyak sih ustadz-ustadznya juga ya. Nah, jadi kita sudah mulai masuk tahun 90 itu. Cuma belum selesai waktu sama sanawiyah. Jadi sanawiyah kelas 3 kalau tidak salah sanawiyah. Ya, kelas 3 atau kelas 2 lah, saya langsung pindah ke pondok. Nah, di pondok saya teruskan juga di sana. Di sana juga ada sekolahnya. Beberapa tahun di sana di Hidayatul Muslimin, ya tentunya namanya di pondok di situ namanya mungkin tidak seperti zaman sekarang ya kan, karena sudah serba canggih. Jalan aja dulu kalau kita mau ke pondok itu
itu harus melewati sungai kecil. Jadi pakai perahu kecil. Jadi pakai perahu kecil dari mulai sungai, dari Sungai Raya itu kita nyebrang Sungai Kapuas. Ya, dari seberang Sungai Kapuas itu pakai sampan kalau di sana bilang itu. Nah, itu nanti menyusuri sungai kecil. Baru baru kita bisa masuk ke Pondok Hidayatul Muslimin yang bertepatan di Desa Parit Pak Reweng, nama desanya itu. Nah, Desa Parit Pak Reweng. Nah, kalau sekarang dia sudah ada jalan, sudah enak, ya sudah ada jembatan. Kalau dulu tidak ada, kalau dulu betul-betul masih jalan akses laut, akses sungai. Terus di Tolibin antum kok bisa lari ke Jawa itu? Selesai di situ ya mungkin di situ kan karena kami juga ya setelah itu kita dari Pak Rewang ini kemudian kita pulang ke rumah ya, pulang kampung ya, balik. Nah, waktu itu karena kita punya komunitas teman-teman ya kan di Pontianak ini kan pada zaman-zaman itu ya anak-anak pondok banyak yang terutama anak-anak dari Pontianak itu mereka banyak ke Bangil ya, ke pondok Al-Habib Hasan Baharun ya kan. Nah, artinya ya untuk OSIS pondok pada zaman itu udah sulit, siapa yang mau aja ya. Jadi pada zaman ya mungkin karena faktor itu keinginan untuk mondok meneruskan pada waktu itu ya memang punya keinginan yang besar. Cuma karena orang tua kita, saudara kita banyak, yang namanya abah kita dia seorang pedagang, ya kehidupan anak 9 yang dibiayai. Jadi untuk mondok itu mau lalu berbiaya yang besar. Jadi sehingga orang tua kita juga mungkin bukan tidak mau mondok karena ada pada waktu itu kan. Nah akhirnya pada waktu itu saya ya ada teman-teman waktu itu kita ikut dalam satu komunitas yang namanya Syubban Alawiyah. Nah Syubban Alawiyah ini dari kalangan para sadah, para habaib yang tentunya para anak-anak mudanya dari kalangan Alawiyin. Nah dia ini punya satu komunitas perkumpulan yang mana tentunya di bawah naungan daripada Rabitah. Nah sehingga pada waktu itu anak-anak dari kalangan habaib yang mungkin tidak mampu, yang anak yatim, nah itu bisa masuk pondok tanpa menggunakan biaya, hanya dengan dengan pernyataan daripada ketua Rabitah bahwasanya ini Sayyid Anwar bin Ahmad Effendi bin Ali Al-Mutahhar ingin mondok, kemudian dia ada orang yang tidak mampu ya. Nah, akhirnya dari Rabitah waktu itu kirim surat ke Jawa. Nah kebetulan pada waktu itu teman kita, sepupu kita juga mondok di tempat Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi. Nah sehingga dengan surat itulah ya, karena memang orang tua kita tidak mampu, tidak punya kemampuan, dan semua itu ya tanpa ada pembiayaan sama sekali, betul-betul hanya dengan membawa sepucuk surat dari Rabita. Ya, hanya membawa surat itu, saya berangkat ke Jawa. Ya, dari Temade ada satu habaib yang bawa kita, sehingga kita belajar kepada Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Ya, ada pada waktu itu kalau tidak salah tahun 97 kalau tidak salah ya, tahun 97 atau 96 lah, seperti itulah antara jarak tahunnya. Kalau tidak 96 atau 96 akhir atau 97 awal. Ya sekitar tahun itulah, antara berkisaran 97. Ketika itu kita mondok di tempat Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar di daerah Bekasi. Nama pondoknya? Pondoknya Al-Khairat. Al-Khairat. Ya. Terus waktu antum sampai di Al-Khairat itu langsung dikenalkan ke Habib Nagib kah? Ya pastilah, kalau tentunya ya namanya santri baru ya harus laporan dulu di tempat pendaftaran siswa, ya kan. Kemudian pada waktu itu saya ditemani oleh yang bawa saya ini ya Habib Ja'far. Habib Ja'far ini saudaranya Abi Salim Syahab. Ya, jadi mungkin Habib Ja'far ini dia begitu kenal sama Habib Nagib karena mungkin dia temannya waktu sekolah di Syed Muhammad Maliki.
Karena kan Habib Lagib Insya Allah kan di antaranya kan juga beliau murid daripada Syekh Muhammad Al-Maliki. Juga Habib Salim Syahab atau terkenal dengan sebutan Abi Salim Syahab, ya itu kan juga beliau di mana di Syekh Muhammad. Saudaranya juga adik beliau Abi Ja'far ini juga beliau dari atau mungkin di Palembang. Jadi mungkin kita tidak tahu juga ya mungkin pernah ke Palembang, ya kan mungkin pernah ke Ariat, ya tidak tahu. Yang penting dia teman antara Abi Ja'far dengan Habib Salim ini, ya dia memang berteman, sehingga komunikasinya lancar lah. Ya, tak perlu ditanya lagi, cukup dari sepucuk surat rabitah tanpa mengeluarkan biaya apapun, ya tanpa dengan ada embel-embel bulan dan tanpa ada apa-apa, langsung dibawa, ya langsung rabitah, langsung diterima. Ya itulah artinya para habaib kita itu begitu luar biasa, ya artinya untuk ya mudah-mudahan Habib, ya mudah-mudahan dengan YouTube ini mungkin bisa apa namanya, bisa mendengar doa saya ya terhadap guru-guru saya, Habib Lagib Insya-Allah kan. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, dirahmati Allah. Juga pendirinya Habib Ahmad bin Hasan Fada'aq, mudah-mudahan Allah berikan jasa besar beliau, ya artinya dengan beliau mondok saya kenal ilmu kepada beliau, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan, ya, derajat yang tinggi dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja ya artinya sekedar daripada rakib saya. Kemudian di saat antum mondok di Al-Hirat itu, di saat itu santri itu ada berapa? Nah, kalau urusan santri ini kita kurang tahu juga, karena kita ini mungkin santri yang paling nakal ya mungkin ya. Saya ini ya mungkin bukan orang santri yang nakal yang sering melanggar ya itulah mungkin. Ya, tapi ya itu. Nah, ada pun kalau tidak salah jumlah santri pada waktu itu, kalau tidak salah itu ya antara KB itu antara badat, kan ada KB itu kan dipisahkan antara badin dengan badat, ya kurang lebih sekitar 300-an lah pada waktu itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi mungkin KB itu sekitar jumlah 100 lebih aja, 120 santri-santrinya pada masa itu ya. Mungkin kalau sekarang Allah alam tidak tahu kita berapa mungkin. Terus antum waktu itu selama antum belajar di situ, yang antum paling ingat pesan daripada almarhum Habib Ahmad bin Hasan, almarhum kan beliau kan, Habib Ahmad bin Hasan Fada'aq, atau Ustadz Nagib yang mungkin bisa disampaikan? Ada enggak pesan-pesan umum dari beliau itu? Ya tentunya namanya para habaib tentunya pesannya ya tentu beliau doanya ya terhadap murid-muridnya, karena kita tahu ya beliau setiap sholat itu ya kita mengerti kan apa yang beliau doakan, ya kan. Nah, beliau juga selalu menyisipkan doa-doa itu terhadap murid-murid beliau gitu loh. Ya, setiap doa 5 waktu ya kan, sambil sholat berjamaah kita kan sholat ya sini beliau berdoa ya kan. Nah, di antara isi-isi doanya itu kan artinya beliau dalam isi doanya itu ya beliau tidak pernah tanpa menyelipkan doa untuk santri-santrinya. Jadi selalu beliau dalam 5 waktu itu beliau berdoakan ya untuk santri-santrinya kita didoakan. Bahkan waktu saya di Samarinda ya, bahkan ya majelis yang ada saat sekarang ini pun ya, dulu majelis saya di Samarinda, saya dulu di Samarinda sebelum di Pasir ini, dulu di Samarinda ya. Dulu karena beliau sering dakwah di Samarinda ya. Jadi kita juga dulu buka majelis di sana di Samarinda. Ya, beliau yang meresmikan. Cuma karena seiring waktu ada masalah mungkin ya, atau mungkin tidak paham juga kita karena hidup di sini, mungkin karena terlalu jauh dari kota ya kan. Di Samarinda saya ini nggak jauh, 7 kilo dari jadi kurang ya namanya kurang istiqomah lah majelis tersebut. Nah, sehingga saya berinisiatif untuk hijrah ke sini, buka majelis di Simpang Pahit ini. Tapi namanya tetap
Nah, jadi majlis ta'lim saya ini dulu namanya Ar-Ridwan. Ya. Kenapa majlis ta'lim namanya Ar-Ridwan? Karena memang Habib Nagib sendiri yang memberi nama Ar-Ridwan itu di Samarinda. Ya. Jadi nama Ridwan itu beliau sendiri yang datang resmikan, beliau hadir di tempat saya, kemudian beliau buka majlis, meresmikan pada waktu kita di Samarinda. Nah, dan beliau memberikan nama majlis itu Ar-Ridwan. Cuma karena mungkin jauh kita kan, karena kita juga dakwahnya terlalu agak kota ya kan, jadi kadang tengah malam, ya, jam 1 jam malam itu ya akhirnya ya kebetulan ada saudara kita Habib Masyhur yang ada di Samarinda yang mungkin saat sekarang ini beliau yang meneruskan. Nah, jadi Habib Masyhur masih ada di sana di Samarinda di tempat kita di situ. Nah, sekarang beliau yang kita hijrah ke sini, tetapi nama majlis tetap. Ya, majlis yang beliau yang pernah beliau namakan, yang beliau pernah resmikan, nama Ar-Ridwan itu tetap kita pindahkan di situ meneruskan, artinya mengenang jasa-jasa beliau. Antum selama belajar di Al-Hira itu berapa tahun? Ya kita tidak lama juga Habib ini ya, saya ini udah begitu lama karena memang jadi mungkin santri yang agak nakal ya, namanya ketahuan kadang-kadang keluar malam ya kan. Kalau zaman dulu tuh ya, kalau zaman dulu ya sama siapa sekarang ya tetap yang namanya pondok kan punya peraturan-peraturan yang ketat di dalam masalah anak-anak santri itu. Ya. Nah, itu artinya saya mungkin ya saya tidak mengungkapkanlah keburukan ya namanya, itulah mungkin ya, karena saya mungkin banyak keluar kadang-kadang ya banyaklah mukhalif sedikit ya di dalam aturan-aturan dari pondok itu. Nah, sehingga dalam tidak sampai 3 tahun kita berhenti di pondok pesantren Al-Khairat ya. Ya tentunya nasihat-nasihatnya banyak ya kan. Ya, di antara nasihat-nasihat guru-guru kita ya kan. Ya, banyaklah nasihat-nasihat beliau ya yang senantiasa memberikan ya tuntunan ya doanya kepada kita. Cuma setelah itu tidak berapa lama ya kita juga pindah juga ya, waktu itu kita melanjutkan ya. Saya namanya kita saya ini orangnya mungkin cepat bosanan ya, cepat bosanan itu ya mungkin ya itulah mungkin pengaruh. Nah, akhirnya ketika beberapa tahun sudah tidak mondok ya bosan juga, akhirnya kita mondok lagi ya. Jadi saya ini keluar masuk pondok ya, mungkin orang yang keluar masuk pondok ini mungkin saya. Pada waktu itu saya punya teman ya, saya teman pada waktu itu ya di daerah Madura, kebetulan dia orang Pontianak. Dia orang Pontianak, kemudian kita silaturahmi ke sana ya. Karena memang saya ini dari kecil itu orangnya sedang sedang di kampung, sedangnya ya kemana-mana gitu. Orang jalan, sedangnya ke sini, sedang ke sana. Jadi ya memang jiwanya itu jiwa pejalan. Jadi kadang-kadang ya bosan kalau sudah nunggu lama-lama bertahun-tahun itu bosan, pengen kemana lagi kan. Nah itu ya mungkin ya itulah yang menjadi kita itu ini yang menyebabkan kita itu kurang istiqomahnya seperti itu ya. Nah setelah itu dalam tidak salah tahun 99 ya, atau 99 atau 2000 ya, saya ke Madura. Kemudian dari Madura ini ada teman saya ya, dari orang Madura ini ya, almarhum sudah beliau. Nah pada waktu itu ada acara haul di Madura, almarhum Al-Habib Muhsin Al-Hindwan di Sumedang ya. Nah jadi kita ke Madura pada waktu itu ya. Nah rupanya ada kita kumpul komunikasi di Madura. Nah rupanya sahibul haul ini punya anak, yang anak beliau ini yang ada di daerah Situbondo. Nah mungkin dari situlah komunikasinya. Nah sehingga pada waktu itu saya pun kepingin lagi pondok gitu. Beberapa setahun istirahat. Nah kan kadang-kadang kan kita kalau di pondok terus kadang bosan juga.
Ya, karena di pondok dia kalau kita mau di luar terus juga sumpek juga ya kan, enggak tentu arah ya Iya. kan. Nah, akhirnya sudah saya pengen mondok lagi lah ya. Mau balik ke Bekasi kan enggak enak ya kan. Akhirnya pada waktu itu ada teman kita ya, lalu bawa kita ke teman, ada teman bawa teman gitu. Orang Pontianak ini punya teman di Madura. Kemudian ada temannya lagi, ya temannya ini orang Pontianak punya teman juga di Resto Bondo. Dari Situbondo. Keluarga, jadi ya namanya tetangga, tidak orang lain juga sama almarhum Ustaz kita Haidar bin Mohsin ini. Masih ada kerabat perkawinan Habib Daud. Habib Daud ya. Kita dibawalah ke tempat Abang Daud silaturahim. Nah, rupanya waktu Abang Daud itu ya kita mau silaturahim ya kepada Habib Haidar. Ya, kita ngomong-ngomong. Ya kata Habib Haidar, ya sudah kamu di sini aja dulu, Anwar, kamu sini aja. Ya, coba-coba dulu di sini kan. Nah, akhirnya ya saya pun mau gitu kan. Ya, artinya ya saya pun ya sudahlah, dia pun tahu kan saya ini pun pernah juga mondok di tempat Habib Ustaz Nagib kan, karena mereka tahu nih kan. Kalau saya ini kan pernah di Ustaz Nagib. Ya, mungkin tidak tahulah apa, saya pun mau langsung, ya Beb, tidak apa-apa Beb, saya untuk ikut sini ya, ikut belajar di sini kan. Ya, ikut belajar mondok. Akhirnya ya saya pun diterima dari sana. Itu pun tidak lama juga, kalau tidak salah tahun 2002 saya pun keluar juga. Berarti 99, 21, 22. Iya. 3 tahunan. Ya kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Kita gitulah saya mondok tidak lama saya di orangnya. Ya itu cepat bosan mungkin ya. Ya, satu alumni sama antum siapa waktu itu? Waktu alumni banyak sih alumni saya, yang ada di Situbondo, ada yang di Bekasi, yang di Bekasi banyak. Kalau yang teman-teman saya di Bekasi itu ya sekarang ini sudah jadi ustaz besar. Enggak, yang pas antum mondok di Fedra zaman antum itu masih berapa santri waktu itu? Pada waktu itu kami tidak banyak ya. Ada Ustaz Edra itu tidak begitu banyak pada waktu itu ya. Hanya berapa belas orang aja ya kan. Ya. Waktu itu seperti Habib Ibrahim Segap, ya kitab. Kemudian teman-teman kita yang Muhajir, ya Sukamara, Sopi. Berarti Sofi ketemu Sofi. Habib Sofi Pak Bud. Kalau Sofi dia Sofi yang di Jelai. Ya, Sofi yang di Jelai. Pantang. Kemudian Abdul Azim. Nah, kemudian sekarang ini saat dia di Banjar, yang di Krayan, Jamal. Ustaz Guru Ustaz Jamal. Nah, itu kan semua satu teman dengan kita semua. Berarti satu masa lah. Satu masa ya. Kayak Khairani yang di Palangkaraya. Termasuk Duf'ah Ula pertama Fedra buka pondok. Ya, enggak pertama betul. Cuma ya ibaratnya kan pada taman itu ya Ustaz Hendra itu kalau tidak salah tahun 97 kah? Iya, sekitar 96 atau 97 ya. Iya, 97. Kita pada waktu tahun 99 ya era yang kedua lah. Iya. Jadi yang pertama kan. Masya Allah. Terus ada yang ketinggalan di pertanyaan tadi. Iya. Antum itu lahir tahun berapa, Bib? Oh, lahir. Mungkin kan penasaran nih, siapa tahu kan. Saya ini sebetulnya masih muda, pada 1976. 1976 bulan ya, kalau saya ini sebetulnya kalau lahirnya itu tepat pada 25 Natal. Makanya pada waktu saya lahir itu kata arwah abah saya bilang, saya ini dikeluarkan surat dari rumah sakit waktu itu kan masih rumah sakit orang Kristen. Wah, saya bisa disebutkan anak Tuhan saya ini sebetulnya. Karena mau digratiskan semua biaya sekolah, dan kalau sekolah mereka dari mulai sekolah SD-nya sampai ke perguruan tingginya itu akan dibiayai oleh orang mereka. Karena saya lahir tepat daripada hari Natal. Kalau mau bicara itu, tapi kan abah saya tidak mau, langsung surat itu langsung disobeknya, tidak mau dia. Tahun berapa tadi? Tahun 76. Tahun 76. 25 Desember. Iya. Berarti bentar lagi ulang tahun beliau nih. Terus Beb,
tapi tambah penasaran, Bib. Iya. Apa namanya, cerita antum itu di saat antum di Bogor, kemudian antum hijrah ke Samarinda, itu apa dasar keinginan antum sendiri, apa namanya, hijrah sambil berdakwah, apa memang ada bisaro, ada petunjuk dari guru, apa gimana? Ya, saya ini ya namanya orang sedang jalan, ya kan? Ya itu tadi. Ya kalau bicara bisyarah mungkin tidak tahu juga kita ya. Ya, Ya, jadi mulai karena kita punya teman, ya kan? Kita kumpul teman. Ya dulu yang namanya seperti kelayang putus, ya layang-layang foto. layang-layang putus. Jadi, Beb, kita ke sini ya, Beb. Ayo. Ya. Yuk kita ke Bogor, Beb. Yuk, Beb. Ayo, Beb. Ayo. Ya, jadi kayak gitu. Jadinya mungkin tidak ada bicara juga ya kan. Karena memang kita punya teman, akhirnya cuma tadi ya mungkin tidak ada bicaranya sehingga ya tidak ada keistiqomahannya ya mungkin ya seperti itulah ya kalau saya rasa mungkin tidak ada karena memang ada kemauan diri ya kan. Tapi alhamdulillah kalau di sini saya sudah mulai mau ya membenahi diri lah istiqomah ya kan. Artinya ya kemana-mana pun sudah capek juga ya kan. Artinya ya mungkin di Bogor sudah juga ya kan, di Samarinda sudah juga ya kan. Ya jadi kemana-mana sudah. Nah, jadi alhamdulillah mungkin di sini ya mungkin ya usaha istiqomah lah majelis yang ada kita jalani, kita istiqomah ya. Walaupun mungkin orangnya tidak begitu banyak ya kan, tapi tetap kita istiqomah lah. Menginjak Kabupaten Pasir tahun berapa? Saya mulai pindah dari Kabupaten Pasir 2010. 2010. Ya, 2010. Sampai saat ini 2021. Berarti sekitaran 21 tahun. Hah? 11 tahun. 11 tahun. Iya, 11 tahun. Sekitar 11 tahun lumayan, insyaallah. Allah. Kemudian Beb, terakhir mungkin untuk menutup daripada konten ini, Beb. Ada dua kalimat yang bisa disampaikan untuk para sahabat Haus Ilmu. Siapa tahu dengan adanya konten ini mereka para pecinta ulama, para pecinta habaib ketika mendengar sedikit biografi dari antum, mudah-mudahan dengan dua kalimat yang akan disampaikan mereka tambah cinta dan tambah kenal dengan ulamanya, dengan guru-gurunya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Konten Haus Ilmu yang dirahmati Allah. Sungguhnya manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia itu hakikat daripada kebahagiaan. Apa hakikat kebahagiaan itu? Hakikat kebahagiaan itu adalah ketenangan batin dan jiwa. Semakin tinggi kadar ketenangan jiwa dan batin kita itu, disitulah semakin tinggi kadar kebahagiaan yang akan diberikan seseorang. Ya. Jadi tolak ukur kita orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang mendapatkan bahagia itu bukan daripada kadar banyak materi ya, atau yang hiburan yang dia dapatkan. Karena memang saya sendiri merasakan, saya sudah kemana-mana, saya sini orang yang sudah ya kemana sana, tapi ya yang namanya kita hidup, ya ketika kita mencari itu pun hanya sekedar kebahagiaan itu sekedar ya, sesaat. Nah, jadi itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya hiburan yang kita cari, ya kemudian sesuatu yang kita cari hanya kesenangan yang bersifat materi. Nah, itu hanya menjanjikan sesaat. Ya. Tetapi ketika hati kita ini tenang, jiwa kita tenang, maka disitulah kita akan merasakan sesuatu kebahagiaan yang sebetulnya. Nah, sedangkan ketenangan dan kejiwa yang tenang itu tidak ada kecuali hanya kembali kita kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Jadi ketenangan, kita ingat Allah, ya. Dengan ingat Allah, dengan baca selawat, dengan ingat muhasabah, kita aduh saya ni orangnya gini dulu, banyak maksiat, aduh saya ni orangnya brengsek, aduh ya Allah saya ni orangnya gini. Dan artinya apa? Artinya kita mulai muhasabah dengan diri kita itu. Ya. Sehingga kita ya sibuk, ya Allah saya ni kok dulu masa muda saya betul-betul begini, parah betul saya ini gini-gini. Ya, itu dan sehingga dengan sesuatu yang kita rasakan itu akan kita berharap kepada Allah. Dan situlah akan Allah berikan ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konten saya, jangan jauh dari Allah. Ya, karena hidup bahagia itu, kadar kebahagiaan itu semakin dekat kita kepada Allah, maka kebahagiaan itu semakin kita dapatkan. Jadi itu kunci daripada ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, ya Allah. Jaga Allah Subhanahu. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Ya, tentunya dengan cara-cara yang boleh dengan zikir, boleh dengan selawat, boleh dengan mengajar, boleh dengan majlis, boleh semua. Sebab selama itu sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka itu pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan kita. Mungkin itu saja. Ya, berhubung ini konten spesial para sahabat Haus Ilmu, saya pribadi memohon kepada sosok Abuya Habib Anwar, siapa tahu beliau ada ijazah yang didapat dari guru-guru beliau yang bisa disampaikan untuk umum. Ijazah ya, kalau masalah ijazah mungkin saya juga pernah dapat beberapa ijazah untuk membaca ya Latif ya Latif, siapa orang yang baca ya Latif itu Allah akan berikan hati ketenangan, rezeki yang mudah ya. Jadi jangan lupa baca ya Latif, wahai zat yang maha lembutkan kita supaya hati lembut, hati tenang. Itu perbanyak kita supaya juga hati kita tidak keras. Karena hati ini kadang-kadang keras, tidak mau terima nasihat, mau terima ini malah. Nah itu artinya perbanyak ya, minimal baca ya Latif 100 kali lah. Mungkin bisa diijazahkan. Oh ya, insyaallah. Nanti para Haus Ilmu ketika beliau menijazahkan kalimat ya Latif, maka kita bersama-sama menjawab qabil tu, saya terima ijazah. Ya, mungkin ya untuk konten Haus Ilmu ya, pernah yang saya dapatkan dari ijazah bacaan ya Latif ya, maka saya ijazahkan kalau mau amalkan bacaan ya Latif ya dengan jumlah 100 kali saya ijazahkan. Ya, saya terima qabil tu. Itu dibaca selesai setiap ada salat. Selesai salat. Ada salat ya Latif. Selesai kita baca wirid, baca ya Latif. Ya tentunya dengan amal-amal yang lain, selawatnya ya, jangan lupa ya. Kalau selawat itu sudah harga mati ya. Untuk selawat memang sesuatu yang sudah tidak bisa sudah, karena itu selawat adalah merupakan kalau mobil itu kan radiatornya ya, kalau tidak ada radiatornya bisa meledak mobil ya, jadi pendinginnya ya. Jadi selawat itu sesuatu yang harus ya. Jadi sampai kita ada zikir-zikir yang lain ya, zikir-zikir juga harus sertai dengan bacaan selawat. Sebelum terakhir, Wib, ini ya. berhubung mendekati bulan Maulid, antum masih menerima undangan Maulid? Bisa aja. Nah, jadi para penonton Haus Ilmu, siapa saja di antara kita, terkhusus di wilayah Kabupaten Pasir, yang hendak mengundang beliau untuk mengisi acara Maulid Nabi Muhammad SAW, berhubung berapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Maulid, bisa tulis di komen. Insyaallah nanti saya pribadi yang akan menghubungkan ke beliau. Jadi jangan lupa bagi 2 amplopnya. Enggak, Beb, guru aja, Beb. Siap. Insyaallah. Siapa tahu nih dengar sama saudara-saudara kita Haus Ilmu yang jauh lagi membutuhkan. Ya. Cuman harus paham aja amplopnya ya.
Masya Allah. Mungkin itu Habib, saya anak pribadi mengucapkan minta maaf yang besar-besarnya dan terima kasih Habib. Nah, jika ada kata salah, mungkin Bib sebelum kita tutup jangan lupa subscribe channel Habib Fikri Ibn Hasan. Jangan lupa Subscribe channel Habib Fikri Ibn Hasan. Nah, share and comment. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.